Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Paramiswara dari kelas 1H Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Pontianak. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penulisan artikel kami dari kelompok 4. Tentunya dari saya pribadi akan memaparkan hasil artikel kami yang mana tugas artikel ini sebagai penilaian akhir semester mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Arif Adi Purwoko, S.Phil, MSc. Baiklah, yang pertama, kenapa kami mengambil penguatan pendidikan karakter di dalam lingkungan keluarga? Karena masalah tentang pendidikan karakter ini tidak lazim sudah kita temui di kehidupan kita sekarang ini, apalagi di zaman era globalisasi sekarang. Pendidikan karakter menjadi model utama bagi si anak. Nah, dalam hal ini keluarga punya peranan penting dalam mendidik pendidikan karakter anaknya. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita lakukan dalam penguatan pendidikan karakter di lingkungan keluarga. Kerjasama antara anak dan kedua orang tua sangat diperlukan demi terwujudnya pendidikan karakter yang diharapkan. Masalah pendidikan karakter yang ada di Indonesia dihadapkan dengan kurangnya peranan dari orang tua dalam mengawasi anak-anaknya. Kebanyakan orang tua di Indonesia ini sibuk dengan pekerjaannya, sehingga dia terbengkalai dalam pengawasan pendidikan yang mana dia harus mencontohkan seharusnya. Dia harus memberikan pendidikan dasar mengenai moral, yaitu yang mana moral tersebut didapat yang pertama kali adalah di lingkungan keluarga. Nah, bagaimana si anak bisa memiliki kepribadian baik, memiliki pendidikan karakter yang baik jika dari peranan orang tua saja masih kurang? Oleh karena itu, disinilah kami mengambil tema penguatan pendidikan karakter, yakni kami berharap dari penguatan pendidikan karakter tersebut memberikan hasil secara maksimal mengenai pendidikan karakter si anak yang ada di lingkungan keluarganya. Metode penulisan. Dalam penulisan artikel kami menggunakan metode kualitatif, yakni dengan studi kepustakaan, yang mana merupakan langkah awal yang dapat kami lakukan dalam menghimpun informasi-informasi yang mana informasi tersebut yang sesuai dengan topik yang kami bahas. Salah satu pakar ahli juga mengatakan bahwa studi kepustakaan adalah metode membaca beberapa buku-buku ataupun jurnal-jurnal yang mana bisa dijadikan referensi. Dari kita membaca mengenai beberapa referensi tersebut, maka kita akan mendapatkan pembahasan-pembahasan mengenai topik yang kita angkat dalam penulisan sebuah artikel. Nah, tahap yang pertama yang kami lakukan dalam penulisan artikel ini yaitu kita mengumpulkan atau mencari segala sumber-sumber referensi. Nah, dalam hal ini kami mencari dari beberapa jurnal-jurnal karya ilmiah yang sudah ditulis oleh beberapa penulis yang mana mereka juga sama-sama menjelaskan mengenai artikel yang kami angkat, yakni penguatan pendidikan karakter. Jadi banyak sekali referensi yang kami dapatkan. Setelah itu kami membacanya, kami menggali informasinya tersebut, kami susun dan kami cakup menjadi satu. Setelah itu kami mengumpulkan beberapa data yang bisa menjadi referensi bagi kami. Kami mengkaji dari segala data-data tersebut, kami kaji supaya kita dapat menemukan yang mana sih yang bisa menjadi pembahasan kami. Setelah kami mengkaji tersebut, kami lanjutkanlah dengan menganalisis data yang telah kami kumpulkan tersebut. Kami analisis berupa informasi yang tercetak maupun yang tidak tercetak. Analisis pembahasan ini
yakni berupa pembahasan yang mendalam mengenai topik yang kami angkat tersebut. Di sini pembahasannya semakin luas. Apa sih yang penguatan pendidikan karakter yang dapat dilakukan di lingkungan keluarga? Nah, disitulah kami akan memaparkan mengenai isi dari artikel yang kami angkat. Topiknya berupa penguatan pendidikan karakter di lingkungan keluarga. Nah, kemudian masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan mengenai penguatan pendidikan karakter yang ada di dalam keluarga. Yang pertama yaitu dalam hal penguatan. Apa sih sebenarnya penguatan itu? Nah, penguatan itu berasal dari kata kuat, yakni segala sesuatu yang diupayakan atau yang bisa dilakukan dalam hal tentunya pendidikan karakter. Nah, proses dari penguatan tersebut yakni adalah suatu proses yang memperkuat, memperkokoh atau lebih mendisiplinkan segala sesuatu yang ingin kita kuatkan yang berupa metode penguatan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan penguatan itu adalah suatu kegiatan yang menciptakan proses belajar yang menyenangkan, yang mana proses tersebut dilakukan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Dalam hal ini, penguatan yang dapat dilakukan yaitu orang tua mendidik pendidikan karakter terhadap anaknya. Kemudian masuk ke dalam karakter. Nah, karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni suatu sifat-sifat yang menunjukkan suatu akhlak yang membedakan atau ciri khas kebiasaan dari seseorang anak yang membedakan antara si anak satu dan anak yang lainnya. Nah, karakter sendiri itu juga berkaitan dengan moral seseorang, kebiasaan seseorang yang telah dibentuk dari kecil sehingga menjadi ciri khas tersendiri dari si anak tersebut. Menurut Suyanto, salah satu ahli, beliau juga mengatakan bahwa karakter adalah suatu cara berpikir dan bekerja sama baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga negara. Masuk ke dalam pembahasan keluarga. Nah, menurut Munandar, keluarga adalah sekelompok terkecil dalam unsur sosial di dalam masyarakat yang terbentuk dari hasil pernikahan yang terdiri dari suami, yaitu ayah, istri, yaitu ibu, dan anak-anak sebagai anggota keluarga. Keluarga juga menjadi suatu yang pertama di mana anak itu berproses dalam kehidupan sehari-hari. Hal terkecil dimulai di dalam keluarga. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan penting dalam mendidik anak-anak mereka. Di dalam keluarga disitulah tercipta suatu kebiasaan-kebiasaan yang dididikkan dari orang tuanya kepada anaknya. Oleh karena itu, dalam hal ini keluarga harus menciptakan suatu pendidikan karakter yang dapat meningkatkan kemampuan, kedisiplinan, kemandirian di dalam anak tersebut. Kerjasama antara anggota keluarga di dalam lingkungan keluarga sangat penting dan juga sangat mempengaruhi bagaimana peningkatan pendidikan karakter si anak. Salah satu contoh, jika dalam suatu keluarga tidak ada kerjasama dalam menguatkan pendidikan karakter, maka tidak akan pernah dihasilkan pencapaian yang sempurna dalam mendidik pendidikan karakter seorang anak. Nah, jadi pembahasan yang terakhir yaitu berupa upaya yang dapat kita lakukan dalam menguatkan atau meningkatkan pendidikan karakter di dalam lingkungan keluarga sesuai dengan topik artikel yang kami bahas yaitu penguatan pendidikan karakter di dalam lingkungan keluarga. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama yaitu dari pihak orang tua, keteladanan orang tua. Jadi orang tua harus mencontohkan suatu keteladanan yang baik bagi anak-anaknya. Karena segala perilaku mereka, segala kebiasaan-kebiasaan mereka akan dicontoh oleh anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus memiliki keteladanan yang baik
atau panutan yang baik supaya bisa dicontoh oleh anak-anak mereka, yakni anak-anak mereka bisa mencontoh sesuai dengan keteladanan yang baik yang telah diajarkan oleh kedua orang tuanya. Peranan orang tua di dalam lingkungan keluarga dalam mendidik kepribadian atau mendidik karakter seorang anak sangat dipengaruhi dari cara mereka mendidik, yaitu pola asuhnya, kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan, yang mana kebiasaan tersebut tentunya pasti akan dicontoh dari si anak. Sikap, tutur kata, kebiasaan-kebiasaan yang memang sehari-hari dilakukan, maka itu sangat berpengaruh dalam perkembangan pendidikan karakter si anak. Oleh karena itu, disinilah bagaimana upaya yang dapat kita lakukan dalam penguatan pendidikan karakter agar mencapai pendidikan karakter yang diharapkan, yang mana pertama kali kita bentuk dalam suatu kelompok keluarga terkecil. Jika di dalam suatu keluarga sudah terjalin, sudah terbentuk pendidikan karakter yang diharapkan, insya Allah akan kedepannya si anak itu akan berkembang dengan sesuai jalur pendidikan karakter. Karena apa? Karena dia sudah mempunyai modal pegangan pendidikan karakter yang didapatkan dari kedua orang tuanya yang sudah baik, sehingga dalam menghadapi segala problematika kehidupan dia tahu bagaimana sih saya harus berkarakter sesuai yang diajarkan oleh orang tua. Nah, upaya selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu keterbukaan komunikasi. Nah, disinilah yang penting sekali, di mana komunikasi yang sangat terbuka antara orang tua dan anak itu sangat penting dalam pendidikan karakter si anak. Dalam upaya penguatan pendidikan karakter dalam keluarga, keterbukaan komunikasi antara anak dan orang tua sangat diperlukan. Ya, karena apa? Karena ketika tidak ada komunikasi yang terbuka antara anak dan orang tua, maka disitulah hambatan terbesar dalam pendidikan karakter yang akan diberikan orang tua tersebut kepada anaknya. Nah, disinilah orang tua harus mempunyai peran penting bagaimana dia bisa memberikan segala keterbukaan kepada anaknya. Jadi segala masalah, mungkin anak tersebut mempunyai masalah. Jika keluarga memberikan ruang terbuka untuk berkomunikasi, insya Allah si anak tersebut dapat mencurahkan apa sih masalahnya kepada orang tuanya, sehingga orang tua kan bisa memberikan solusi. Nah, disinilah peranan keterbukaan komunikasi sangat diperlukan dalam penguatan pendidikan karakter si anak di dalam lingkungan keluarganya. Penguatan pendidikan karakter di lingkungan keluarga selanjutnya itu dapat dilakukan dari orang tuanya memberikan nilai positif. Nah, dalam hal ini yaitu mengapresiasi segala bentuk tindakan positif yang dilakukan anaknya. Salah satunya yakni ketika bangun tidur, si anak melipat selimutnya sendiri. Itu suatu tindakan yang positif. Nah, sebagai orang tua perlu kita mengapresiasi tindakan tersebut sehingga menumbuhkan nilai-nilai yang membangkitkan si anak tersebut untuk terus berperilaku positif. Nah, pengapresiasian terhadap anak sangat diperlukan dari kedua orang tuanya. Selanjutnya, memberikan tanggung jawab kepada si anak. Nah, perlu adanya orang tua yang membiasakan memberikan tanggung jawab kepada anaknya. Gunanya apa? Disinilah ketika si orang tua memberikan suatu tanggung jawab kepada anaknya, di sini kita melatih sikap disiplin, tanggung jawab, dan juga kerjasama yang dapat dilakukan si anak tersebut dalam hal penguatan pendidikan karakter. Selanjutnya, ini mungkin yang salah satu hal yang penting yang dapat dilakukan oleh kedua orang tuanya dalam hal penguatan pendidikan karakter, yaitu bimbingan moral. Jadi, orang tua harus memberikan bimbingan moral-moral yang baik kepada anak-anaknya. Jadi, orang tua itu harus menjelaskan hal-hal yang positif yang harus dilakukan anaknya yang sesuai dengan karakter-karakter
yang baik. Jadi orang tua harus memberikan penjelasan mengenai ketika si anak melakukan hal yang positif, maka akibatnya apa? Ketika si anak melakukan hal yang negatif, akibatnya apa? Jadi orang tua harus menjelaskan suatu moral-moral, suatu kebiasaan-kebiasaan kepada anaknya, supaya anak tersebut mengerti kenapa sih kita nggak boleh melakukan itu dan kenapa sih kita harus melakukan itu. Jadi intinya orang tua mengajarkan akan suatu hal, namun juga menjelaskan bagaimana konsekuensinya ke depannya. Nah, upaya yang bisa dilakukan selanjutnya yaitu keterlibatan agama. Jadi, dalam proses penguatan pendidikan karakter di lingkungan keluarga, orang tua harus mengiringi bagaimana perkembangan agama si anak tersebut. Jadi, orang tua juga mendampingi. Contohnya di dalam Islam, orang tua harus mempunyai peran penting mengajarkan, membiasakan anak untuk melakukan kewajiban-kewajiban umat Islam, seperti salah satunya sholat. Dari kecil kita harus bisa mendidik anak-anak supaya mereka membiasakan akan tanggung jawab dari sholat tersebut. Kita membiasakan berbuat baik, kita membiasakan melakukan hal-hal yang berkaitan secara religi itu secara bersama-sama dengan anak tersebut. Kita membiasakan supaya dia mempunyai jiwa yang ada di dalam hatinya, tertanam jiwa cinta akan agamanya. Pada intinya, orang tua harus mengajarkan, menanamkan nilai-nilai yang positif guna memperkuat pendidikan karakter di dalam lingkungan keluarganya. Jadi orang tua harus bisa menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai tanggung jawab kepada anaknya. Nilai religius itu adalah hal yang sangat penting. Yang pertama harus ditanamkan kepada anaknya guna anak tersebut bisa menyadari, bisa membiasakan bersikap secara religius. Sikap disiplin harus ditanamkan anak demi memperkuat pendidikan karakter. Tanggung jawab, kejujuran, kesopanan, cinta tanah air atau nasionalisme itu juga perlu ditanamkan demi memperkuat pendidikan karakter di dalam lingkungan keluarga. Nah, pada dasarnya semua hal atau semua upaya dalam memperkuat atau mendongkrak pendidikan karakter si anak tersebut tentunya adanya kerjasama. Tidak serta-merta semua itu dari kedua orang tua. Kemauan si anak untuk belajar itu juga penting. Ketika orang tua memberikan pendidikan karakter, tapi si anaknya tidak menerimanya, ataupun cara mendidiknya tidak benar, maka percuma saja kita mengajarkan pendidikan karakter yang seperti apapun, jika tidak ada keterbukaan menerima pada si anak, maka akan sia-sia. Jadi disinilah bagaimana peran orang tua bisa mengambil hati si anak tersebut agar bisa bekerja sama dalam mendidik dirinya. Nah, disinilah kerjasama orang tua, saudara-saudara si anak tersebut sangat mempengaruhi dalam memperkuat pendidikan karakter. Oleh karena itu, dalam hal ini memperkuat pendidikan karakter di dalam lingkungan keluarga, orang tualah yang menjadi peranan penting dalam mendidik pendidikan karakter anaknya. Karena apa? Orang tua itu bertanggung jawab kepada karakter seorang anak, atau akhlak seorang anak itu bukan hanya di dunia, namun di akhirat. Jika salah seorang dari keluarga tidak mendidik anaknya, tidak mendidik anggota keluarganya dalam hal karakter yang baik, maka tindakannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh karena itu, dalam hal ini orang tua tentunya harus bisa memberikan contoh positif, harus bisa terus mengawasi, harus bisa terus mendidik anak-anak mereka agar bisa menciptakan pendidikan karakter yang diharapkan. Jadi dari beberapa pembahasan yang telah kami susun di dalam artikel kami, dapat disimpulkan bahwa
penguatan pendidikan karakter itu sangat penting di era zaman sekarang ini, yang mana jika tidak diawasi, jika tidak ditanamkan dari sekarang ini, maka generasi-generasi muda ke depannya mungkin akan jauh dari karakter yang diharapkan. Oleh karena itu, orang tua punya peran penting. Lingkungan keluarga adalah modal utama dari pendidikan karakter seorang anak. Sebagai orang tua, marilah memberikan tempat yang terbuka kepada anak-anaknya, agar sama-sama bisa saling mengerti apa yang diinginkan, apa yang diharapkan dari orang tuanya, apa yang diinginkan dari anak-anaknya. Sehingga dalam hal penguatan pendidikan karakter bisa sama-sama berjalan sesuai yang diharapkan. Demikianlah penyampaian dan pemaparan hasil artikel kami, yakni dari saya pribadi. Saya memohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dan kekeliruan. Sesungguhnya segala kebenaran dan kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesalahan dan kekeliruan itu datangnya dari diri saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.